Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari Lokal 2B Manajemen. Pada video ini saya ingin memberikan kultum mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslim yang meninggal dunia dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, apabila seseorang menjalankan sholat jenazah tetapi tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholatnya tidak dianggap sah. Nah, sholat jenazah sendiri dilakukan tanpa ruku dan sujud, yang artinya sholat jenazah ini dilakukan secara berdiri dari awal hingga selesai, tetapi itu hanya bagi yang mampu untuk berdiri. Dan mengenai hukumnya, sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian muslimin telah menjalankannya, maka sebagiannya lagi tidak diperlukan. Tetapi apabila tidak ada yang menjalankannya sama sekali, maka semua orang yang berada di daerah sekitar tersebut akan mendapatkan dosa. Jika kita menjalankan sholat jenazah, maka kita akan mendapatkan pahala, yaitu sebesar 1 qirot, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, apabila seseorang menjalankan sholat jenazah maka akan mendapatkan 1 qirot, dan apabila seseorang menjalankan hingga menyaksikan pemakaman jenazahnya maka akan mendapatkan 2 qirot. Qirot sendiri adalah sebuah pahala yang besar seperti gunung, yaitu seperti gunung Uhud yang ada di Mekah. Nah, kemudian syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat jenazah. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut, menyebabkan sholatnya tidak sah. Adapun syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis, serta menutup aurat dan menghadap kiblat sebagaimana sholat biasa. Yang kedua, sholat dilakukan sesudah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah ditaruh di depan orang yang sholat kecuali apabila menjalankan sholat gaib. Kemudian, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara berurutan dalam sholat jenazah. Jika tidak dipenuhi satu rukun sholat jenazah tersebut, menyebabkan sholatnya tidak sah atau tidak dianggap menyalatkan jenazah. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat. Baca niat ini cukup di dalam hati. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan atas sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir, membaca salam seperti sholat biasa. Sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan sir seperti bacaan pada sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyaknya jamaah atau makmum minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jumlahnya sedikit, tetap dibuatkan 3 shaf. 3 shaf ini sebanyak 5 atau sampai 7 orang. Selanjutnya, untuk mengenai kapan disolatkan jenazah, sholat jenazah dapat dilaksanakan kapan saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang 3 waktu. Apa saja? Yang pertama, saat matahari terbit hingga agak meninggi. Yang kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit tengah hari tepat hingga ia telah condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sama sekali. Itu adalah yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayatnya laki-laki, imam berdiri di kepala jenazah. Apabila ke perempuan, maka imam berdiri di perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam karena Allah Ta'ala. Itu adalah doa yang digunakan apabila kita sebagai imam. Tetapi apabila kita sebagai makmum, maka doanya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu digunakan apabila kita seorang makmum. Nah, kemudian kalau apabila jenazahnya seorang perempuan, maka doanya pun berubah. Jadi usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Itu untuk seorang imam. Jika seorang makmum, maka diubah usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat, kemudian takbir pertama yaitu takbiratul ihram yang dibaca dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sendiri dilanjutkan tanpa disertai dengannya doa iftitah atau surat pendek seperti pada sholat umumnya. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholat jenazah tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Selanjutnya, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya di sini menggunakannya sampai hanya Muhammad, ya artinya yang dimana saya menyesuaikan dengan masjid yang ada di dekat rumah saya. Lanjutnya, takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah yang berbunyi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Doa ini ada yang versi panjangnya, tetapi yang saya gunakan versi ini sesuai dengan masjid di tempat saya. Dan yang terakhir, yang keempat, takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Dan yang terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya semoga untuk kalian semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.